Arif memacu motor metik bututnya, menembus padatnya lalu lintas Jakarta. Jaket hijau hitam yang ia kenakan sudah memudar warnanya, bau asap knalpot, dan aroma masakan dari pesanan yang ia bawa sudah menyatu dengan peluhnya. Pukul 2 siang, terik matahari serasa membakar helmnya, namun senyum tulus tak pernah hilang dari wajahnya. Senyum itu adalah lambang keikhlasan. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun gajinya sebagai kurir paruh waktu hanya cukup untuk membayar kontrakan petak dan sesekali membeli buku diktat kuliah. Arif bukan mahasiswa biasa. Ia adalah penerima beasiswa penuh dari sebuah universitas ternama, jurusannya pun teknik sipil, salah satu jurusan paling bergengsi. Kecerdasannya sudah diakui, namun takdir menempatkannya dalam kesulitan finansial sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Ia harus membiayai dirinya sendiri dan sesekali mengirimkan uang untuk adiknya di kampung. Hari itu, pesanan terakhirnya adalah mengantar kue tart ulang tahun mewah ke sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan. Saat tiba, ia disambut oleh petugas keamanan yang memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Setelah melalui proses yang panjang, ia akhirnya sampai di gerbang rumah megah bergaya Eropa klasik. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria parubaya, Pak Taufik, pemilik rumah. Pak Taufik, yang merupakan seorang pengusaha properti terkemuka, terkesan melihat Arif yang sopan dan cerdas saat berbincang santai menunggu pembayaran. Pak Taufik menawarkan Arif pekerjaan baru, jauh lebih mudah dan bayarannya berkali lipat dari pekerjaannya sekarang. "Kamu anak cerdas, Rif. Mengapa buang waktu jadi kurir? Saya ada proyek. Kamu hanya perlu sedikit mengatur dokumen perizinan di lapangan, melancarkan prosesnya. Tidak perlu capek-capek. Gajinya, saya jamin kamu bisa langsung melunasi utang-utangmu," kata Pak Taufik sambil menyunggingkan senyum penuh arti. Arif tahu, istilah melancarkan proses dalam dunia properti seringkali berarti menyuap atau memanipulasi data. Itu adalah jalan pintas yang cepat kaya, tapi bertentangan dengan semua prinsip yang dipegangnya. Ia tersenyum, kali ini senyum yang menunjukkan ketegasan, bukan kelelahan. "Terima kasih banyak atas tawaran baik Bapak, tapi saya harus menolaknya," jawab Arif pelan, namun mantap. "Saya percaya pada proses, Pak. Prinsip saya adalah membangun, bukan melancarkan dengan cara yang salah. Rezeki yang berkah itu didapatkan dengan keringat yang jujur." Pak Taufik terkejut. Jarang ada anak muda yang menolak uang mudah. Ia menepuk bahu Arif. "Baik-baik. Kamu anak baik, Rif. Tapi ingat, di kota ini, orang baik seringkali kalah cepat dari yang licik." Setelah menerima uang bayaran, Arif bergegas keluar. Tepat saat ia memutar kunci motor, ia mendengar teriakan panik dari arah trotoar. Seorang gadis cantik yang terlihat elegan sedang berteriak kepada seorang pria yang lari menjauh. "Dompet saya. Semua kartu dan uang tunai saya ada di sana." Arif segera memarkir motornya dan bertanya, "Ada apa, Mbak?" Gadis itu, yang wajahnya kini terlihat pucat karena panik, menoleh ke Arif. Matanya indah, hidungnya mancung, dan meskipun sedang kesal, aura keanggunannya tak bisa disembunyikan. "Saya dirampok. Saya baru saja turun dari taksi dan dompet saya dijamret," jawab gadis itu, suaranya sedikit bergetar. "Mbak, lapor polisi sekarang. Saya bantu ke sana." Arif melihat sekeliling, lalu matanya menangkap bayangan si penjamret yang bersembunyi di balik semak-semak. Tanpa berpikir panjang, Arif meninggalkan motornya dan berlari kencang. Berbekal stamina dari seringnya mondar-mandir mengantar barang, ia mengejar si penjamret. Pergulatan sengit terjadi, dan berkat kelincahan dan keberaniannya, Arif berhasil merebut dompet itu kembali, meski lututnya lecet. Saat kembali, ia menyerahkan dompet itu kepada gadis cantik tersebut. "Ini Mbak. Sepertinya tidak ada yang hilang."
Gadis itu menatap Arif. Ia melihat keringat bercucuran di dahi Arif, lecet di lutut celananya, dan motor butut di seberang jalan. Ia melihat kejujuran dan ketulusan di mata kurir sederhana ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan saya. Nama saya Rania. Arif tersenyum, mengusap lecet di lututnya. Saya Arif, Mbak Rania. Tidak masalah, kewajiban saya membantu orang yang kesusahan. Rania terdiam. Ia terbiasa melihat pria-pria kaya yang menjanjikan bantuan, tapi ini adalah kali pertama ia dibantu oleh seseorang yang tidak mengharapkan imbalan, bahkan saat ia sedang kelelahan. Perjumpaan tak terduga itu meninggalkan kesan mendalam di hati Rania, jauh lebih dalam daripada sekadar rasa terima kasih. Dunia mereka baru saja bersinggungan. Pertemuan antara Arif dan Rania ternyata tidak berakhir di pinggir jalan pada hari itu. Rania, merasa berutang budi, bersikeras mengundang Arif makan siang di sebuah kafe sederhana dekat kampusnya beberapa hari kemudian. Arif awalnya menolak, khawatir Rania merasa wajib, tetapi ia akhirnya setuju setelah Rania meyakinkannya bahwa ia ingin mendengar lebih banyak tentang beasiswa teknik sipil yang diraihnya. Saat mereka duduk berhadapan, perbedaan latar belakang mereka terasa jelas. Rania mengenakan blus sutra sederhana namun berharga mahal, sementara Arif hanya memakai kaos oblong yang sudah agak melar di bawah kemeja denim usang. Namun, perbedaan fisik itu sirna ketika mereka mulai berbicara. Rania terpesona pada kecerdasan Arif. Ia berbicara tentang infrastruktur, keberlanjutan kota, dan mimpi-mimpinya membangun jembatan yang kuat dan rumah bagi masyarakat miskin. Aku tidak pernah menyangka seorang kurir bisa berbicara tentang stres strain seakurat ini, ujar Rania tertawa kecil. Arif membalas, profesi kurir memberiku perspektif baru tentang tata kota, Mbak. Kemacetan, logistik yang buruk. Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa mendesain ulang jalur agar tidak ada lagi kurir yang telat mengantar pesanan. Percakapan mengalir lancar, dari akademis hingga hal-hal pribadi. Rania bercerita tentang kehidupannya yang terikat pada ekspektasi keluarga besar, dan bagaimana ia merasa tercekik oleh lingkaran sosialnya yang serba materialistis. Arif bercerita tentang perjuangannya menyeimbangkan kuliah yang sulit dengan pekerjaan paruh waktu yang melelahkan. Ia tidak mengasihani dirinya sendiri, ia bercerita dengan semangat seorang pejuang. Di tengah keakraban yang tumbuh, tiba-tiba sebuah mobil sport mewah berhenti tepat di depan kafe. Keluar dari mobil itu, seorang pria tampan berjas mahal berjalan angkuh ke arah meja mereka. Pria itu adalah Bima, tunangan yang dijodohkan dengan Rania, putra dari rekan bisnis penting ayah Rania, Pak Bram. Rania, sedang apa kamu di tempat seperti ini? Tanya Bima, suaranya mengandung nada dominasi dan sedikit penghinaan, matanya langsung tertuju pada Arif. Rania terlihat tegang. Bima, aku sedang makan siang dengan temanku. Ini Arif, dia yang membantuku tempo hari. Bima mengulurkan tangan ke Arif dengan setengah hati. Bima, senang bertemu pahlawan. Tapi, Rania, bukankah kita punya jadwal fitting malam ini? Jangan buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Tatapan Bima ke Arif penuh dengan superioritas. Ia melihat pakaian Arif, motor bututnya, dan menyimpulkan bahwa Arif hanyalah pengganggu kelas rendah. Arif merasakan aura Bima yang dingin, membalas uluran tangannya dengan kuat. Arif, saya hanya seorang mahasiswa yang kebetulan lewat. Selamat menikmati sisa hari Anda, Mas Bima. Perkataan Arif yang tenang namun tegas membuat Bima sedikit terkejut. Bima menarik Rania menjauh, berbisik keras, "Jangan pernah bergaul dengan orang-orang seperti ini lagi, Ran. Ayahmu tidak akan senang. Mereka hanya akan mengambil keuntungan dari kebaikanmu." Rania hanya bisa menatap Arif dengan pandangan meminta maaf sebelum diseret pergi.
Jejak pertemuannya dengan Bima meninggalkan rasa sakit di hati Arif. Ia menyadari betapa besar jurang yang memisahkan dirinya dan Rania. Rania adalah putri dari Pak Bram, pengusaha real estate yang menguasai sebagian besar proyek di Jakarta. Bima adalah pewaris salah satu konglomerat terbesar. Sementara ia hanyalah Arif, si anak kontrakan yang hidup dari uang beasiswa dan hasil keringat mengantar makanan. Malam harinya, Arif menerima pesan dari Rania. "Rania, aku minta maaf atas sikap Bima tadi. Dia memang begitu." "Arif, tidak apa-apa Ran. Aku mengerti. Kita hidup di dua dunia yang berbeda. Dan aku tidak akan pernah memaksamu masuk ke duniaku." "Rania, aku tidak peduli dengan dunia itu, Rif. Aku peduli dengan hatimu. Dan aku merasa lebih nyaman bicara denganmu daripada dengan siapapun di dunia Bima." Pesan itu seperti oase di tengah gurun keraguan Arif. Dia tahu, perasaan yang tumbuh di antara mereka nyata. Namun, ia juga tahu, mencintai Rania berarti menghadapi tembok raksasa yang dibangun dari uang, status, dan harapan keluarga yang sangat berkuasa. Arif hanya bisa menghela napas. Ia memandang keluar jendela kontrakan sempitnya, menyaksikan gemerlap lampu Jakarta yang tampak sangat jauh. Ia mencintai Rania, namun ia harus menemukan cara untuk berdiri sejajar dengannya, bukan hanya secara moral, tetapi juga di hadapan dunia. Tapi bagaimana? Beberapa minggu berlalu sejak insiden di kafe. Hubungan Arif dan Rania semakin erat, meskipun mereka harus menyembunyikannya dari Bima dan terutama Pak Bram. Mereka sering bertemu di perpustakaan kampus atau taman kota, tempat yang jauh dari pengawasan mata-mata keluarga Rania. Rania semakin mengagumi ketekunan Arif, yang mampu bertahan hidup hanya dengan mengandalkan beasiswa dan kerja keras. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Kehidupan selalu memiliki cara untuk menguji integritas Arif. Suatu sore, Arif menerima telepon dari kampung. Adiknya, Dewi, harus menjalani operasi usus buntu darurat. Uang asuransi hanya mencakup sebagian kecil dari biaya operasi dan perawatan pasca operasi. Arif segera menghitung tabungannya. Hasilnya nihil. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan bulan ini. Kepanikan mulai merayapi dirinya. Sambil merenung di warung kopi langganan, ia melihat sebuah iklan di koran lokal. PT Sinar Jaya membuka lowongan mendesak untuk posisi pengawas proyek dengan gaji fantastis, jauh di atas standar pasar. Syaratnya mudah, memiliki latar belakang teknik dan bersedia bekerja di luar jam normal, serta mampu menjaga kerahasiaan data. Arif mendatangi kantor PT Sinar Jaya. Perusahaan itu ternyata dimiliki oleh Tuan Hartono, seorang kontraktor kawakan yang terkenal cepat kaya, namun seringkali dikabarkan memotong standar kualitas demi keuntungan. Wawancara berjalan sangat singkat. Tuan Hartono, seorang pria bertubuh besar dengan kalung emas tebal, langsung menyukai kecerdasan dan kemampuan analisis Arif. "Kamu sangat berbakat, Nak. Aku butuh orang jujur sepertimu, tapi mau sedikit fleksibel," kata Tuan Hartono sambil menyodorkan amplop tebal berisi uang muka. "Tugasmu simpel. Proyek jembatan kita ini harus selesai 2 bulan lebih cepat. Besok malam, kamu hanya perlu mengubah laporan uji beton. Buat seolah-olah kualitasnya sudah lolos standar, padahal belum. Setelah jembatan diresmikan, kamu akan dapat bonus 10 kali lipat dari uang muka ini." Tuan Hartono menatap Arif, senyumnya dingin dan penuh perhitungan. "Pikirkan adikmu. Pikirkan biaya kuliahmu. Ini uang cepat, Rif. Hanya ini yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Integritas tidak akan membayar tagihan rumah sakit." Arif memegang amplop itu. Berat. Bukan hanya berat uang di dalamnya, tetapi berat dilema moral yang ditimbulkannya. Uang ini bisa menyelamatkan Dewi.
Uang ini bisa memastikan masa depannya di kampus. Uang ini bisa memberikannya modal untuk mencoba berdiri di sisi Rania. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya yang sempit. Di satu sisi, ia membayangkan wajah pucat adiknya yang membutuhkan biaya. Di sisi lain, ia melihat kembali semua yang ia pelajari di bangku kuliah. Rumus, perhitungan beban, standar keamanan. Jembatan yang kualitas betonnya dimanipulasi bisa runtuh. Bukan hanya kerugian material, tetapi nyawa banyak orang terancam. Ia akan menjadi bagian dari kejahatan itu. Ia ingat kata-kata Rania yang sering memuji kejujurannya. Ia ingat ayahnya yang selalu berpesan bahwa lebih baik miskin dengan kepala tegak daripada kaya dengan dosa. Keesokan paginya, Arif kembali ke kantor PT Sinar Jaya. Ia mengembalikan amplop tebal itu kepada Tuan Hartono, meletakkannya di meja tanpa berkedip. "Maaf, Tuan Hartono. Saya tidak bisa menerima pekerjaan ini," kata Arif dengan suara bergetar, namun jelas. "Saya seorang insinyur sipil. Tugas saya adalah membangun konstruksi yang aman dan kuat. Bukan menjual nyawa demi uang. Biarlah saya mencari uang dengan cara yang lebih sulit." Tuan Hartono terperangah. Ia tertawa sinis. "Bodoh. Kamu akan menyesali keputusanmu ini, nak. Kamu akan tetap miskin dan adikmu akan." Arif memotongnya. "Rezeki sudah diatur, Tuan. Dan saya akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan uang yang halal." Arif meninggalkan kantor itu dengan hati yang hancur, karena ia belum memiliki solusi untuk adiknya, tetapi jiwanya terasa ringan. Ia telah lulus dari ujian yang paling sulit. Rania, yang sempat khawatir karena Arif menghilang seharian, mendatangi kontrakan Arif. Arif menceritakan semua yang terjadi, termasuk kebutuhan mendesak untuk operasi adiknya. Rania terdiam, menatap Arif. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena bangga. "Kamu memang Arifku," bisik Rania. "Aku akan mencari cara lain untuk membantu adiknya Dewi. Tapi terima kasih karena kamu tidak pernah mengorbankan dirimu untuk uang itu." Integritas Arif telah dipertaruhkan, dan ia menang. Namun, kini ia harus menghadapi konsekuensi pahit dari kemenangan moral tersebut. Masalah finansial yang semakin parah. Setelah menolak tawaran dari Tuan Hartono, Arif kembali fokus mencari jalan keluar yang halal. Namun, nasib buruk seolah mengikuti langkahnya. 2 hari setelah menolak pekerjaan haram itu, Arif mendapat kabar dari manajemen perusahaan pengiriman tempat ia bekerja paruh waktu. Ia dipanggil menghadap kepala operasional. "Arif, maaf, tapi kami harus memberhentikanmu," kata kepala operasional tanpa basa-basi. Arif terkejut. "Tapi kenapa, Pak? Kinerja saya selalu di atas rata-rata. Saya tidak pernah terlambat, dan ulasan pelanggan saya sempurna." "Iya memang. Tapi motor yang kamu pakai saat mengantar pesanan Pak Gunawan minggu lalu, ternyata motor itu mengalami kerusakan parah pada sistem transmisi tak lama setelah kamu kembalikan. Pak Gunawan menuntut ganti rugi penuh, dan pihak asuransi kami menolak menanggungnya karena dianggap human error saat operasional." Arif protes keras. "Motor itu sudah tua, Pak. Saya mengendarainya dengan hati-hati. Kerusakan itu pasti karena usia motor, bukan kesalahan saya. Kami tidak bisa mengambil risiko, Arif. Baiknya kamu mengundurkan diri dan membayar biaya ganti rugi motor itu. Totalnya Rp 10 juta. Atau, kami akan memotongnya dari gaji terakhirmu." Tuduhan itu tidak adil. Arif tahu ia telah dijebak, atau setidaknya dijadikan kambing hitam untuk kerusakan aset perusahaan. Dengan gaji terakhir yang hanya tersisa sedikit, ia tetap harus menanggung sisa kerugian yang jumlahnya memberatkan. Arif meninggalkan kantor itu dengan perasaan marah dan frustrasi.
Ia kehilangan satu-satunya sumber penghasilan rutin, dan kini ia punya utang. Keputusasaan memuncak. Dewi harus segera dioperasi. Arif mendatangi Rania. Ia duduk di bangku taman, wajahnya tertunduk. "Ran, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah mencoba semua cara. Pekerjaan hilang, aku malah punya utang, dan Dewi, dia harus segera dioperasi," bisik Arif, matanya memerah. Rania menggenggam tangan Arif. "Rif, tenang. Kita pikirkan bersama. Aku punya sedikit tabungan, mungkin bisa membantu sebagian biaya operasinya." Arif menggeleng keras. "Tidak, Ran. Aku tidak bisa menerima uangmu. Itu adalah uangmu. Aku harus menyelesaikan masalahku sendiri." Harga diri Arif, meskipun ia mencintai Rania, melarangnya menerima bantuan finansial darinya. Ia harus mencari cara lain. Malam itu, Arif kembali ke kontrakan. Pandangannya jatuh pada sebuah kotak kayu kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, tersimpan peninggalan paling berharga dari almarhum ayahnya. Sebuah jam tangan saku kuno dengan ukiran nama ayahnya, dan sebuah set pena emas yang biasa digunakan ayahnya saat menandatangani berkas. Benda-benda itu tidak ternilai harganya bagi Arif. Mereka adalah simbol kenangan, warisan spiritual yang selalu mengingatkannya pada integritas ayahnya. Menjualnya terasa seperti mengkhianati masa lalunya. Namun di saat ini, benda-benda itu adalah satu-satunya aset yang ia miliki yang nilainya cukup tinggi di mata kolektor. Arif membuka kotak itu, tangannya gemetar. Ia mengambil jam saku perak itu, mengusap ukiran namanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang sangat menyakitkan. Keesokan harinya, Arif mendatangi sebuah toko barang antik tua. Pemilik toko, yang menghargai nilai sejarah benda tersebut, menawarkan harga yang lumayan, cukup untuk membayar sebagian besar utang ganti rugi motor dan biaya operasi adiknya. Arif menerima uang itu dengan hati yang berat. Sambil berpisah dengan jam tangan dan pena ayahnya, ia berbisik dalam hati, "Ayah, maafkan aku. Tapi ini untuk menyelamatkan Dewi. Aku janji, aku akan mengembalikan nilainya dengan kerja keras." Saat bertemu Rania lagi, ia terlihat lebih lega, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ia menceritakan pengorbanannya. Rania memeluk Arif. Ia mengerti, menjual warisan keluarga adalah pengorbanan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjual barang. Itu adalah pengorbanan yang tulus demi orang yang dicintai. Rania merasa tidak tega melihat Arif kehilangan sumber penghasilan. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Arif, Rania menghubungi temannya yang memiliki startup teknologi kecil. Ia memuji kemampuan analisis Arif dan merekomendasikannya untuk pekerjaan freelance mengurus basis data proyek. Dia sangat cerdas dan jujur, tapi dia tidak akan mau menerimanya kalau dia tahu ini dariku, ya, pesan Rania kepada temannya. Beberapa hari kemudian, sebuah email masuk ke kotak surat Arif. Tawaran pekerjaan freelance yang bisa dilakukan dari rumah, dengan bayaran yang cukup untuk hidup sehari-hari dan membayar sisa utang. Arif menerimanya dengan penuh semangat. Ia bersyukur, rezeki halal itu datang tepat waktu. Ia tidak tahu bahwa tangan lembut Rania lah yang telah diam-diam membantunya mendapatkan kesempatan ini, membuktikan bahwa cintanya mendukung integritas Arif, bukan meremehkan kemiskinannya. Meskipun harus melalui badai di bab 4, hubungan Arif dan Rania semakin tak terpisahkan. Rania mengagumi kekuatan mental Arif menghadapi kemiskinan dan ketidakadilan, sementara Arif menemukan Rania adalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar tanpa perlu berpura-pura. Mereka menyadari, perasaan yang mereka miliki sudah melampaui sekadar pertemanan atau rasa terima kasih. Suatu malam, mereka bertemu di atap sebuah gedung parkir yang sepi, tempat favorit mereka untuk melihat gemerlap kota yang selalu terasa jauh. Di bawah langit berbintang,
Arif akhirnya mengumpulkan keberanian. "Ran," Arif memulai, suaranya sedikit bergetar, "aku tahu aku bukan pria yang pantas untukmu. Aku tidak punya apa-apa selain kontrakan sempit dan tumpukan buku. Tapi, aku tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Aku mencintaimu, Rania. Dengan segenap hati dan jiwaku." Rania tersenyum, air mata haru menggenang di matanya. Ia bergerak mendekat, menyentuh pipi Arif yang kasar. "Rif, aku tidak pernah mencari pria yang pantas secara materi. Aku mencari pria yang hatinya tulus dan jiwanya kuat. Aku sudah muak dengan dunia yang hanya menilai seseorang dari saldo rekening. Aku juga mencintaimu, Arif." Momen itu adalah pengakuan resmi bagi mereka berdua. Mereka berciuman, menegaskan janji untuk bersama meskipun dunia menentang. Namun, kebahagiaan itu segera terenggut. Sejak insiden di kafe, Bima telah menugaskan seseorang untuk mengawasi Rania. Foto-foto pertemuan rahasia mereka, termasuk momen intim di atap gedung parkir, segera sampai ke tangan Pak Bram. Keesokan harinya, Arif dipanggil ke kantor Rania di Jakarta Pusat. Saat Arif tiba, ia disambut oleh suasana tegang. Pak Bram duduk di balik meja mahoni besarnya, ditemani Bima yang berdiri menyeringai di sampingnya. Rania duduk di sofa, wajahnya kaku menahan amarah dan ketakutan. "Silakan duduk, Saudara Arif," ujar Pak Bram, nadanya dingin dan mengintimidasi. Arif duduk tegak. Ia tahu apa yang akan terjadi. Pak Bram melempar beberapa lembar foto pertemuan rahasia Arif dan Rania ke atas meja. "Ini apa, Saudara Arif?" "Ini putri saya, Rania. Calon istri Bima, yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari jaringan bisnis kami. Apa yang kamu inginkan dari putri saya?" Bima segera menyela dengan suara meremehkan. "Sudahlah, Ayah. Jelas dia hanya mengincar uang Rania. Dia pria miskin yang berpura-pura baik hati. Apa, kamu mau Rania membiayai beasiswamu? Atau membayar utangmu lagi?" Arif merasakan darahnya mendidih, tetapi ia menahan diri. Ia menatap Bima lurus-lurus. "Saya tidak pernah mengambil sepeser pun dari Rania, Mas Bima. Dan saya tidak pernah tertarik pada harta Bapak. Jika saya menginginkan uang, saya sudah menerima tawaran Tuan Hartono beberapa minggu lalu dan sekarang sudah kaya raya." Pak Bram terdiam sesaat, ia tahu siapa Tuan Hartono dan bisnisnya yang kotor. Tapi ia kembali menguasai diri. "Dengar Arif," kata Pak Bram, kembali ke nada mengancam. "Kamu tidak punya masa depan yang sepadan dengan Rania. Kamu hanya akan menjadi beban. Saya akan memberimu uang. Anggap saja ini kompensasi agar kamu segera pindah kota, selesaikan kuliahmu di sana, dan jangan pernah lagi muncul di hadapan Rania." Arif menggeleng. "Saya tidak akan mengambil uang Bapak. Saya mencintai Rania apa adanya. Dan cinta saya tulus, tidak bisa dibeli dengan uang." Ia kemudian menoleh ke Rania, memberi tatapan meyakinkan. "Saya mengerti Bapak khawatir. Tapi yang membedakan saya dari Bima adalah, saya akan bekerja keras, jujur, dan berjuang untuk membangun masa depan Rania, bukan hanya mewarisi. Kalau Bima bisa memberikan Rania kemewahan, saya akan memberikan Rania ketenangan hati dan harga diri." Bima marah besar mendengar perbandingan itu. "Dasar pecundang. Kamu pikir ketenangan hati bisa membayar biaya hidup?" "Cukup, Bima," bentar Rania, akhirnya angkat bicara. Ia berdiri dan berjalan ke sisi Arif. "Aku sudah memilih, ya. Aku memilih Arif. Aku lebih memilih hidup sederhana dengan pria yang hatinya emas, daripada hidup mewah dengan pria yang sombong dan bermentalitas rendahan seperti Bima." Pak Bram menatap putrinya dan Arif bergantian. Wajahnya merah padam karena amarah dan malu. "Baik. Jika itu pilihanmu, Rania, kamu akan menyesal.
Dan kamu, Arif, jangan salahkan saya jika hidupmu setelah ini menjadi sangat sulit. Saya akan pastikan kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk sukses di kota ini. Ancam Pak Bram. Arif berdiri tegak di samping Rania, menghadapi ancaman itu dengan keberanian. Ia tahu dengan pengakuan ini, peperangan sesungguhnya baru saja dimulai. Ancaman Pak Bram di ruang kantornya ternyata bukan gertak sambal. Bagi seorang pengusaha real estate sekelas Pak Bram, menghilangkan kesempatan kerja seorang mahasiswa miskin di Jakarta adalah hal yang sangat mudah. Minggu itu, Arif mulai merasakan dampaknya. Tawaran pekerjaan freelance yang ia dapatkan tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas. Email dari perusahaan itu hanya menyatakan, ada perubahan struktur proyek mendadak. Arif curiga. Ini adalah ulah Pak Bram yang menekan pemilik startup tersebut. Hal paling menyakitkan terjadi di kampus. Arif sedang berjuang untuk memenangkan kompetisi desain jembatan nasional, yang hadiah utamanya adalah beasiswa penuh untuk studi pascasarjana di luar negeri. Kemenangan ini adalah satu-satunya jalan keluar yang ia miliki. Arif bekerja siang malam untuk menyempurnakan maket dan proposalnya. Ia adalah favorit utama, karyanya sangat inovatif dan ramah lingkungan. Namun, sehari sebelum presentasi akhir, Arif menemukan salinan proposalnya hilang dari loker laboratorium. Panik, Arif berusaha menyusun ulang data-data penting. Saat presentasi tiba, ia menyadari Bima juga ada di sana, bukan sebagai peserta, melainkan sebagai perwakilan sponsor utama kompetisi, perusahaan milik ayah Bima. Saat presentasi terakhir, seorang peserta tak terduga, seorang mahasiswa yang dikenal kurang berprestasi, tiba-tiba memamerkan sebuah desain yang sangat mirip dengan konsep inti Arif, tetapi dikerjakan dengan sangat rapi dan detail, seolah sudah disiapkan jauh hari. Mahasiswa itu, bernama Tio, memenangkan beasiswa tersebut. Arif segera mengkonfrontasi Tio. Tio terlihat gugup dan enggan menatap mata Arif. Tio, konsep ini milikku. Aku yang merumuskan struktur gaya vertikal ini. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Desak Arif. Tio akhirnya mengaku, di bawah tekanan Bima dan ancaman uang. Bima yang memberikannya. Dia bilang, jika aku menggunakan konsepmu dan menang, dia akan memastikan aku dapat pekerjaan mapan setelah lulus. Dia bilang kamu sudah didiskualifikasi duluan karena masalah moral, bisik Tio ketakutan. Arif menyadari, Pak Bram tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga menyebarkan fitnah. Pak Bram, melalui koneksinya, menyebarkan desas-desus di kalangan dosen bahwa Arif adalah mahasiswa bermasalah, sering bolos, dan bahkan sempat dituduh melakukan kecurangan kecil di proyek luar kampus, kemungkinan mengacu pada insiden motor di bab 4. Rania sangat marah ketika mendengar kabar ini. Ia mencoba berbicara dengan ayahnya, namun Pak Bram hanya menjawab dengan dingin. Itu hanya risiko, Rania. Ayah sudah bilang, orang miskin mudah sekali jatuh. Dia tidak punya pagar. Jika dia jujur, dia pasti bisa membuktikan dirinya. Tapi sepertinya dia memang bermasalah, kata Pak Bram, berhasil memutarbalikkan fakta. Situasi Arif semakin terpojok. Ia kehilangan kesempatan beasiswa emas, reputasinya di kampus mulai tercemar, dan ia kesulitan mencari pemasukan. Namun, semangat Arif tidak padam. Ia sadar, menghadapi musuh sekelas Pak Bram, ia tidak bisa hanya menggunakan kejujuran, ia harus menggunakan kecerdasan dan koneksi yang tulus. Arif ingat dosen pembimbingnya, Profesor Surya, seorang akademisi tua yang sangat menghargai integritas. Arif memutuskan untuk jujur kepada Profesor Surya. Ia menunjukkan semua datanya, sketsa awal desain jembatan, dan rekaman percakapan pengakuan Tio, yang ia rekam diam-diam. Profesor Surya terkejut dan marah. Beliau tahu persis siapa Pak Bram dan permainan kotor para pengusaha. Ini jelas fitnah, Arif. Saya akan membantumu.
Tapi kita harus bergerak hati-hati. Kita tidak bisa langsung menyerang. Kita harus membuktikan bahwa desain Tio adalah plagiat, dan membongkar siapa dalang di balik semua ini, kata Profesor Surya. Arif mendapat harapan baru. Ia dan Profesor Surya mulai bekerja sama, menyusun analisis teknis mendalam yang menunjukkan bahwa desain Tio memiliki kesalahan fatal di salah satu perhitungan kunci yang seharusnya tidak dibuat oleh perancang aslinya, yaitu Arif sendiri. Kesalahan itu adalah bukti bahwa Tio hanya menyalin tanpa memahami. Perlahan, Arif dan Rania mulai mengumpulkan bukti persekongkolan. Rania, menggunakan aksesnya ke dokumen internal kantor ayahnya, mulai mencari celah dalam hubungan bisnis Bima dan Pak Bram. Pertarungan kini berpindah dari pertarungan hati ke pertarungan kecerdasan dan kebenaran. Arif dan Profesor Surya bekerja tanpa lelah. Profesor Surya, menggunakan pengaruhnya di kalangan akademisi, meminta Dewan Juri Kompetisi untuk meninjau kembali keputusan mereka berdasarkan anomali teknis yang ditemukan Arif. Sementara itu, Rania berhasil menemukan bukti yang lebih krusial. Saat memeriksa data di komputer ayahnya, ia menemukan serangkaian email yang menunjukkan korespondensi antara Bima dan kepala operasional tempat Arif bekerja dulu. Email itu memerintahkan kepala operasional untuk mencari-cari alasan memberhentikan Arif dan membebankan biaya kerusakan motor yang tidak wajar kepadanya. Ini adalah bukti bahwa pemecatan Arif di bab 4 memang disengaja dan didalangi oleh Bima. Arif menyusun semua bukti itu, tidak hanya untuk membersihkan namanya dari kasus plagiat, tetapi juga untuk menunjukkan kepada semua orang, termasuk Pak Bram, betapa kejam dan tidak berprinsipnya Bima. Di hari sidang peninjauan ulang kompetisi, Arif mempresentasikan temuannya dengan tenang dan ilmiah. Ia menunjukkan bukti detail, termasuk model matematisnya sendiri, dan menganalisis secara forensik kesalahan dalam model Tio. Ia juga memutarkan rekaman pengakuan Tio yang menyebut nama Bima. Dampaknya luar biasa. Dewan juri terkejut dan marah. Mereka segera membatalkan kemenangan Tio dan menjatuhkan sanksi akademik yang berat. Mereka juga mengeluarkan pernyataan resmi yang membersihkan nama Arif dari segala tuduhan kecurangan. Kemenangan moral ini tidak memberikannya uang beasiswa, karena batas waktu sudah terlewati, tetapi mengembalikan reputasinya. Berita tentang manipulasi di kompetisi menyebar cepat, dan hal itu menarik perhatian seorang jurnalis investigatif senior. Jurnalis ini tertarik pada pola permainan kotor Bima dan Pak Bram. Rania, yang kini benar-benar muak dengan ayahnya dan Bima, memutuskan untuk mengambil tindakan berani. Ia meminta pertemuan khusus dengan Pak Bram dan Bima, ditemani Arif. "Ayah Bima," ujar Rania dengan suara datar saat mereka bertemu di ruang makan malam yang formal. "Aku membawa bukti ini." Rania menunjukkan email-email yang membuktikan bahwa Bima secara sengaja menjebak Arif, mulai dari pemecatan hingga manipulasi kompetisi. Ia bahkan menemukan beberapa dokumen yang mengindikasikan bahwa Bima telah menggunakan koneksi ayahnya untuk memenangkan tender-tender besar dengan cara yang tidak etis. Wajah Pak Bram yang biasanya sombong, kini terlihat pucat. Ia tidak menduga putrinya akan berani melawan dan membongkar kebusukan calon menantunya. Bima merasa terpojok berteriak, "Itu hanya permainan bisnis, Rania. Semua orang melakukannya. Dia tidak punya modal, dia hanya pecundang." Arif akhirnya angkat bicara, berdiri tegak di tengah ruang makan mewah itu. "Mas Bima, Anda terus merendahkan saya karena kemiskinan. Tapi saya membuktikan bahwa saya bisa menghadapi dan membongkar kebohongan Anda hanya dengan modal kejujuran dan kecerdasan, bukan kekayaan ayah saya. Kekayaan Anda membuat Anda berani berbuat curang, sedangkan kemiskinan saya membuat saya berani berbuat jujur." Perkataan itu menusuk tajam. Pak Bram menatap Bima, lalu menatap Arif. Untuk pertama kalinya, ia melihat kelemahan pada Bima, mentalitas pengecut yang hanya bisa menang dengan menindas orang lain.
Di sisi lain, ia melihat kekuatan dan ketenangan pada Arif, meskipun Arif berdiri sebagai orang miskin. Rania kemudian memberikan ultimatum, suaranya mantap. Ayah harus memilih. Memilih Bima dan kehilangan aku selamanya, karena aku akan meninggalkan rumah ini dan semua fasilitas ini. Atau memilih untuk menerima kenyataan bahwa pria ini, Arif, adalah pria yang layak untuk aku cintai dan hormati. Malam itu, Pak Bram tidak memberikan jawaban. Tetapi, ia menyadari putrinya tidak akan goyah. Kemenangan moral Arif telah membalikkan keadaan. Reputasi Bima mulai runtuh, sementara integritas Arif bersinar terang di tengah kegelapan intrik. Meskipun Arif telah membersihkan namanya dan Rania telah berdiri tegak di sisinya, suasana di antara mereka masih terasa berat. Pak Bram, meskipun terkejut dan sempat malu karena kebusukan Bima terungkap, masih belum sepenuhnya merestui hubungan mereka. Ketidakmampuannya menerima Arif bukan lagi karena integritas, melainkan karena kebanggaan dan status sosial. "Kamu sudah membuktikan dirimu tidak curang, Arif," ujar Pak Bram dalam pertemuan terpisah yang lebih tenang. "Tapi kamu masih miskin. Cinta saja tidak cukup untuk menjaga Rania di dunia nyata. Kamu tidak punya pondasi." Arif tahu, Pak Bram benar dalam satu hal, ia harus membangun pondasinya sendiri. Ia tidak ingin Rania harus berkorban terlalu banyak demi kemiskinannya. Ia harus membuktikan bahwa ia bukan hanya jujur, tetapi juga mampu. Kesempatan itu datang tak lama setelah insiden kompetisi. Salah satu dosen Arif yang merupakan alumni dari sebuah konsultan teknik terkemuka di luar negeri, misalnya Singapura atau Jepang, menawarkan posisi magang bergengsi selama 2 tahun kepada Arif. Magang ini tidak hanya memberikan pengalaman internasional yang tak ternilai harganya, tetapi juga menawarkan gaji yang sangat layak untuk seorang mahasiswa. Magang ini adalah pintu emas, namun berarti perpisahan sementara dengan Rania. Arif mendiskusikan hal ini dengan Rania. "Ran, ini adalah kesempatanku untuk membangun pondasi yang dimaksud ayahmu. Aku tidak mau selamanya bergantung pada beasiswa atau pekerjaan serabutan. Aku ingin kembali sebagai seseorang yang bisa menjamin masa depan kita, seseorang yang bisa menatap mata ayahmu dan berkata, 'Aku layak tanpa perlu mewarisi apa-apa,' jelas Arif." Rania awalnya sedih. 2 tahun terasa sangat lama. Tetapi, ia mengerti. Ia melihat ambisi murni di mata Arif. "Pergilah, Rif. Kejar mimpimu. Aku akan menunggumu di sini," kata Rania. "Aku akan menggunakan waktu ini untuk fokus pada karirku, dan mungkin membantu ayah menyadari bahwa dia salah menilai orang. Aku akan menjaga diriku. Tapi kamu harus janji, kamu harus menjaga dirimu dan tidak tergoda oleh cara-cara instan di sana." "Aku janji, Ran. Aku akan kembali dengan kepala tegak, bukan hanya secara moral, tapi juga secara profesional," balas Arif memeluk Rania erat. Mereka menghabiskan minggu terakhir bersama, mengisi setiap menit dengan kenangan yang akan mereka bawa selama perpisahan. Akhirnya, tiba hari keberangkatan. Di bandara, hanya Rania yang mengantar. Ia memberikan Arif sebuah buku catatan kecil. "Isi buku ini dengan semua ide-ide brilianmu, semua pelajaran yang kamu dapat di sana. Anggap saja ini blueprint untuk masa depan kita," kata Rania sambil tersenyum menahan air mata. Arif menerima buku itu. "Aku akan kembali, Ran. Dan ketika aku kembali, aku akan melamarmu. Bukan dengan harta warisan, tapi dengan hasil kerja kerasku." Arif naik ke pesawat. Selama 2 tahun ke depan, ia bekerja seperti kesetanan. Di lingkungan barunya, ia bersinar. Ia adalah mahasiswa magang yang paling rajin, paling cerdas, dan yang terpenting, paling jujur. Ia menolak berbagai kesempatan yang berbau korupsi kecil di lapangan, mempertahankan prinsipnya,
dan justru karena kejujurannya itu, ia dipercaya untuk menangani proyek-proyek yang lebih besar dan penting. Arif mengirimkan sebagian besar gajinya untuk tabungan dan untuk adiknya, Dewi, yang kini sudah sehat. Ia tidak lagi hidup dalam kemiskinan akut. Ia hidup sederhana, tetapi stabil dan terhormat. 2 tahun berlalu dengan cepat. Arif telah mendapatkan pengakuan profesional. Kualitas karyanya diakui. Ia menyimpan semua yang ia pelajari dan kumpulkan, bukan hanya uang, tetapi juga relasi profesional dan ide-ide inovatif untuk diaplikasikan di Indonesia. Janji itu tak pernah pudar. Waktu perpisahan telah usai. Arif membeli tiket pulang. Ia akan kembali membawa pondasi yang ia bangun sendiri, siap menepati janji. 2 tahun telah berlalu sejak Arif meninggalkan Jakarta. Sekarang, ia kembali. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, bukan jas mahal bermerek, tetapi jas yang pas di tubuhnya, hasil uang jerih payahnya sendiri. Wajahnya terlihat lebih dewasa dan matang, sorot matanya tajam, namun senyumnya tetap membawa kehangatan yang sama. Arif turun dari pesawat, bukan lagi sebagai mahasiswa kurir yang kelelahan, melainkan sebagai seorang engineer yang berpengalaman dari firma konsultasi internasional. Kepulangan Arif disambut hangat oleh Rania. Pertemuan mereka di bandara dipenuhi haru dan kebahagiaan. Rania, yang kini juga sukses bekerja di bidang branding perusahaannya sendiri, telah banyak berubah. Ia menjadi lebih independen dan tegas. "Aku tahu kamu akan menepati janji, Rif," bisik Rania, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah menahan diri selama 2 tahun, Ran. Sekarang aku kembali untuk memulai hidup kita," jawab Arif. Arif segera mendirikan perusahaan konsultan teknik kecil di Jakarta, fokus pada desain ramah lingkungan dan infrastruktur berkelanjutan. Dengan portofolio internasionalnya, ia berhasil mendapatkan beberapa proyek awal yang menjanjikan. Sementara karir Arif melesat dengan integritas yang tinggi, reputasi Bima justru merosot. Skandal bisnis yang melibatkan manipulasi dana dan proyek fiktif, yang dulu sempat dicium Rania, akhirnya terkuak ke publik. Perusahaan Bima terancam bangkrut, dan Bima sendiri harus menghadapi tuntutan hukum. Pak Bram, yang sempat berinvestasi besar di proyek Bima, kini menanggung kerugian besar dan reputasi yang tercemar. Melihat kondisi Bima yang terpuruk karena keserakahannya, Pak Bram mulai merenung. Ia melihat bagaimana uang yang ia agung-agungkan justru menghancurkan banyak hal, termasuk calon menantu yang ia banggakan. Suatu sore, Arif memberanikan diri menemui Pak Bram di kediaman mewahnya. Kali ini, Arif datang tanpa diundang, tetapi dengan tujuan yang jelas. Arif tidak datang dengan mobil mewah. Ia datang dengan tenang, membawa hasil karyanya, sebuah proposal detail untuk proyek perumahan sosial di pinggiran kota, yang ia rancang dengan biaya efisien dan kualitas tinggi, tanpa memotong standar. "Selamat sore, Pak Bram," sapa Arif sopan. Pak Bram menyambutnya dengan wajah lelah. Ia tidak lagi sombong. Kerugian dan skandal Bima telah menguras energinya. "Duduk, Arif," kata Pak Bram, nadanya jauh lebih lembut daripada 2 tahun lalu. "Saya sudah dengar. Kamu sudah sukses sekarang. Dengan caramu sendiri. Saya datang bukan untuk pamer kesuksesan, Pak. Saya datang untuk menepati janji. Saya ingin melamar Rania," ujar Arif, meletakkan proposal bisnis di meja, diikuti dengan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. "Saya tahu saya tidak sekaya Bima, dan mungkin tidak akan pernah sekaya itu. Tetapi, perusahaan saya beroperasi di atas pondasi kejujuran. Saya bisa menjamin masa depan Rania, bukan dengan warisan, tetapi dengan etos kerja dan keberkahan rezeki yang halal," jelas Arif. Arif kemudian menunjukkan proposal proyek perumahan sosial itu. "Jika Bapak masih punya modal dan ingin berinvestasi pada sesuatu yang bisa membersihkan nama baik Bapak, saya menawarkan proyek ini. Ini proyek yang sangat dibutuhkan, hasilnya kecil tapi pasti,
dan Bapak akan membantu banyak orang. Saya tidak butuh modal Bapak untuk melamar Rania, tapi saya butuh restu Bapak. Pak Bram menatap proposal itu, lalu menatap Arif. Ia melihat gambaran masa depan, Bima yang hancur karena keserakahan, dan Arif yang berdiri tegap karena prinsip. Ia akhirnya menyadari selama ini ia salah. Kekayaan sejati bukanlah di bank, melainkan di integritas. Ia menghela napas panjang. Arif, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Kamu sudah menang, bukan hanya dari Bima, tapi dari prasangka buruk saya. Pak Bram tersenyum tipis, senyum yang tulus. Saya merestui kamu, Nak. Rania berhak mendapatkan pria sepertimu. Ambil kembali cincin itu, dan lamar Rania dengan layak. Kali ini, tanpa ada yang perlu kamu takutkan. Arif merasa lega. Perjuangan panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Ia telah membuktikan bahwa cowok baik yang miskin bisa sukses, bahkan di tengah intrik, tanpa harus mengorbankan integritasnya. Restu dari Pak Bram menjadi penutup manis bagi perjuangan panjang Arif. Seminggu setelah pertemuan itu, Arif melamar Rania secara resmi. Kali ini, acara lamaran diadakan di rumah Pak Bram, disaksikan oleh keluarga besar yang kini harus mengakui ketulusan dan keberhasilan Arif. Bima, yang kini sibuk menghadapi masalah hukumnya, tidak hadir. Namanya perlahan terlupakan, menjadi simbol kegagalan yang lahir dari keserakahan dan arogansi. Di sisi lain, Arif dan Rania memulai babak baru mereka. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh makna. Yang paling berharga bagi mereka adalah restu tulus dari Pak Bram, yang kini sering meminta nasihat Arif tentang proyek-proyek filantropi. Pak Bram, dibimbing oleh Arif, mulai mengalihkan sebagian hartanya untuk mendanai proyek perumahan sosial yang dirancang Arif, sebuah upaya untuk membersihkan nama dan hatinya. Beberapa tahun kemudian, Arif dan Rania duduk di balkon rumah kecil mereka yang nyaman. Rumah itu sederhana, tetapi kokoh, hasil desain dan kerja keras Arif. Mereka tidak hidup mewah ala konglomerat, tetapi mereka hidup berkecukupan dan penuh kebahagiaan. Perusahaan konsultan Arif berkembang pesat. Namanya dikenal sebagai kontraktor yang selalu tepat waktu, tidak pernah memotong kualitas, dan memperlakukan setiap pekerjanya dengan hormat. Kualitas kerjanya yang jujur justru menarik klien-klien besar yang lelah dengan intrik dan korupsi. Rania, yang kini menjadi manajer di perusahaan Arif, merangkul suaminya. Aku ingat 2 tahun lalu, saat kamu meninggalkanku di bandara. Aku sempat takut. Takut kamu lupa, takut kamu tergoda untuk mengambil jalan pintas, kata Rania, bersandar di bahu Arif. Arif tertawa kecil. Aku sudah diuji dengan uang miliaran, Ran. Aku tahu uang yang didapat dari kejujuran, sekecil apapun, jauh lebih menenangkan daripada uang sebesar gunung yang didapat dari cara kotor. Mereka melihat ke arah kota yang gemerlap di kejauhan. Arif tidak lagi melihat kota itu sebagai sesuatu yang jauh dan mengintimidasi. Kota itu kini adalah ladang pengabdiannya. Kisah Arif dan Rania menjadi perbincangan, bukan karena drama cintanya, melainkan karena filosofi hidup mereka. Mereka membuktikan bahwa kekayaan hati dan integritas adalah modal yang paling kuat. Seorang cowok baik, meskipun miskin, jika ia memegang teguh prinsipnya, kecerdasannya, dan kerja kerasnya, ia akan mendapatkan tidak hanya cinta yang tulus, tetapi juga kesuksesan yang berkelanjutan. Pesan akhir, Arif tidak menjadi kaya raya dalam semalam. Ia tidak tiba-tiba menjadi konglomerat. Ia menjadi sukses secara profesional dan finansial melalui proses yang lambat, jujur, dan terhormat. Ia dan Rania hidup bahagia, membangun keluarga yang didasarkan pada kejujuran, membuktikan bahwa pada akhirnya, hati yang memilih kebenaran akan selalu menang.